Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafa Indah Permatasari. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Gustina Mardatillah Irawan, Hapsari Diah Wulandari, kami dari kelompok 9, yang akan mempresentasikan mengenai tugas kami, yaitu tugas kelompok, yang dimana tugas ini adalah mata kuliah aplikasi statistik dalam BK. Baik, di sini alasan kami mengambil data Kalimantan Selatan atau Provinsi Kalimantan Selatan karena, data mengenai jumlah guru dan murid SMK swasta di 13 kota kabupaten di Kalimantan Selatan ini per tahun 2022 tersedia secara lengkap. Walaupun ada beberapa data yang kosong sehingga, memudahkan untuk dilakukan analisis statistik seperti, perbandingan rasio murid dan guru, perhitungan proporsi, uji distribusi normal, uji korelasi antar variabel atau bisa kita cari dengan IPM dan rasio murid atau guru. Nah, data Kalimantan Selatan digunakan karena tersedia secara cukup lengkap, relevan untuk analisis di bidang pendidikan dan BK, serta cocok untuk diterapkan sebagai teknik, statistik yang sedang dipelajari. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai, nomor pertama yaitu, penelitian mengenai jumlah rata-rata guru dan murid SMK swasta ada 13 kota di daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022. Nah, di kolom sini ada nomor, dari Provinsi Kalimantan, jumlah guru SMK swasta, jumlah murid SMK swasta, dan proporsi. Nah, dari semua jumlah ini, 13 kota dalam Provinsi Kalimantan itu dijumlahkan menjadi yang pertama ada jumlah guru SMK swasta yaitu 1096, lalu jumlah murid SMK swasta itu ada 12.805, lalu selanjutnya itu proporsi. Di sini ada 11.683.039. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi kenormalan data. Di sini ada Provinsi Kalimantan Selatan dan Indeks Pembangunan Manusia. Yang pertama ada Hulu Sungai Utara. IPM-nya atau Indeks Pembangunan Manusianya itu ada 66,84. Berikutnya ada Barito Kuala yang IPM-nya ada 67,37. Berikutnya ada Hulu Sungai Tengah, IPM-nya 69,7. Selanjutnya ada Balangan yang dimana IPM-nya ada 69,73. Berikutnya ada Kota Baru, IPM-nya 69,74. Berikutnya Hulu Sungai Selatan, IPM-nya 69,76. Selanjutnya ada Tanah Laut, IPM-nya 70,35. Berikutnya ada Banjar dengan IPM 70,72. Selanjutnya ada Tapin, IPM-nya 71,02. Berikutnya ada Tanah Bumbu dengan IPM 71,79. Dan selanjutnya ada Tabalong dengan IPM 73,13. Selanjutnya ada Kota Banjarmasin dengan IPM 77,97 dan Kota Banjarbaru IPM-nya 79,68. Hitung distribusi kumulatif empiris, buka kurung, Fn kali X atau Fn X tutup kurung. Nx adalah fungsi distribusi kumulatif empiris yang menunjukkan proporsi data yang kurang dari atau sama dengan nilai tertentu X. Rumusnya adalah Fnx sama dengan jumlah data kurang dari X bagi N atau jumlah total data. Diketahui N adalah jumlah total data dan X adalah nilai data tertentu. Jumlah data kurang X kurang dari X adalah banyaknya data yang nilainya kurang dari atau sama dengan X. Menghitung Fnx. Untuk setiap nilai, hitung jumlah data yang kurang dari atau sama dengan nilai tersebut, kemudian bagi dengan jumlah total data N sama dengan 13. Yang pertama ada Tanah Laut dengan nilai 66,84. Fnx-nya 1 bagi 13 sama dengan 0,077. Yang kedua ada Kota Baru dengan nilai 67,37. Fnx-nya 2 bagi 13 sama dengan 0,154. Yang ketiga ada Banjar dengan nilai 69,7. Fnx-nya 3 bagi 13 sama dengan 0,231. Yang keempat ada Barito Kuala dengan nilai 69,73. Fnx-nya 4 bagi 13 sama dengan 0,308. Yang kelima ada Tapin dengan nilai 69,74. Fnx-nya 5 bagi 13 sama dengan 0,385. Yang keenam ada Hulu Sungai Selatan dengan nilai 69,76.
Fnx-nya 6 bagi 13 sama dengan 0,462. Yang ketujuh ada hulu sungai tengah dengan nilai 70,35. Fnx-nya 7 bagi 13 sama dengan 0,538. Yang ke-8 ada hulu sungai utara, nilainya ada 70,72. Fnx-nya 8 bagi 13 sama dengan 0,615. Yang ke-9 ada Tabalong dengan nilai 71,2. Fnx-nya 9 bagi 13 sama dengan 0,692. Yang ke-10 ada Tanah Bumbu dengan nilai 71,79. Fnx-nya 10 bagi 13 sama dengan 0,769. Yang ke-11 ada Balangan dengan nilai 73,13. Fnx-nya 11 bagi 13 sama dengan 0,846. Yang ke-12 ada Kota Banjarmasin dengan nilai 77,97. Fnx-nya 12 bagi 13 sama dengan 0,923. Yang ke-13 Kota Banjarbaru dengan nilai 79,68. Fnx-nya 13 bagi 3 sama dengan 1000. Jadi jumlah keseluruhan nilainya ada 927,80. Sedangkan Fnx-nya ada 1006. Hitung distribusi kumulatif teoritis F kali X. Langkah 2, menghitung distribusi kumulatif teoritis F0 kali X. Distribusi kumulatif teoritis F0 kali X menggambarkan probabilitas kumulatif dari suatu variabel acak yang mengikuti distribusi tertentu. Dalam hal ini, kita akan menggunakan distribusi normal sebagai pendekatan teoritis. Yang pertama, menentukan parameter distribusi normal. Untuk menghitung F0 kali X, kita memerlukan dua parameter utama dari distribusi normal. Yang pertama ada mean, atau rata-rata dari data. Yang kedua ada standar deviasi, atau ukuran sebaran data. Yang pertama dulu, yaitu menghitung mean. Mean dihitung dengan rumus. Mean sama dengan sigma nilai data, atau sigma i bagi n, atau bisa disebut juga dengan jumlah data, yang dimana xi sama dengan nilai data, yang n adalah jumlah data. Mean IPM sama dengan 66,84 ditambah 67,37 ditambah titik-titik ditambah 79,68 dibagi 13 sama dengan 928,8 dibagi 13 sama dengan 7137. Selanjutnya ada mean proporsi sama dengan mean sama dengan 7,98 ditambah 12,34 ditambah titik-titik dan seterusnya ditambah 11,60 dibagi 13 sama dengan 116,97 dibagi 13 sama dengan 9,00. Berikutnya menghitung standar deviasi 0. Standar deviasi dihitung dengan rumus 0 sama dengan pangkat sigma dikali xi sama dikurang u dibagi n. Standar deviasi IPM nilai xi dikurang x dikuadratkan dan dijumlahkan. S sama dengan pangkat 1 dibagi 13 kurang 1. Sigmanya xi dikurang 71,22 kuadrat, atau pangkat 2 sama dengan pangkat 147,94 dibagi 12 sama dengan pangkat 12,33 sama dengan 3,51. Berikutnya ada standar deviasi proporsi. S sama dengan pangkat 1 bagi 10. Sigma nya xi kurang 10,63 kuadrat sama dengan pangkat 62,15 dibagi 10 sama dengan pangkat 6,215 sama dengan 2,49. Yang kedua itu ada menghitung fungsi distribusi kumulatif teoritis F0 kali X. Setelah memperoleh nilai mean dan standar deviasi, kita dapat menghitung F0 kali X untuk setiap nilai data menggunakan rumus distribusi normal kumulatif. Selanjutnya tentukan statistik D. Nilai statistik D adalah selisih mutlak terbesar yang ditemukan pada langkah sebelumnya. D sama dengan max Fn kali X
dikurang F kali X, dan di situ juga ada D sama dengan max F N kali X kurang F kali X. Keterangannya Fn kali X sama dengan keterangannya Fn kali X adalah distribusi kumulatif empiris berdasarkan data nyata. Dan selanjutnya F kali X adalah distribusi kumulatif teoritis berdasarkan distribusi normal. D sama dengan 0,186. Bandingkan dengan nilai kritis di tabel Kolmogorov sampai Smirnov untuk N sama dengan 13, alpha sama dengan 0,05, yaitu di tabel sama dengan 1,36 bagi pangkat 13 sama dengan 0,377, karena D sama dengan 0,186 kurang dari di tabel yang yaitu sama dengan 0,377. Data IPM mengikuti distribusi normal, tidak menolak H0. Yang ketiga, bandingkan dengan nilai kritis. Yang pertama, gunakan tabel nilai kritis Kolmogorov sampai Smirnov untuk menentukan apakah nilai D yang dihitung signifikan. Berikutnya, jika D lebih besar dari nilai kritis, maka data tidak mengikuti distribusi yang dihipotesiskan. D tabel sama dengan K alpha dibagi pangkat N. Diketahui K alpha sama dengan 1,36, alpha sama dengan 0,05, N sama dengan 13. D tabel sama dengan 1,36 pangkat 13 sama dengan 1,36 bagi 3,6056 sama dengan 0,377. Karena D sama dengan 0,2160 kurang dari D tabel sama dengan 0,377, maka terima H0, artinya data IPM berdistribusi normal pada tingkat signifikansi 5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina Mardatilah Irawan dengan NPM akhir 235. Di sini saya akan menjelaskan tentang D, yaitu pembuatan model linier Y sama dengan B0 ditambah B1X. Pertama, di sini ada penjelasan model linier. Model linier adalah persamaan sistematis yang menggambarkan hubungan antara dua variabel dengan cara sederhana dan terstruktur. Nah, di sini ada rumusnya. Ini rumusnya. Y sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, pertama itu kita harus tahu dulu apa itu Y. Y adalah variabel independen yang ingin kita prediksi si Y. Nah, apa itu B0? B0 itu adalah nilai Y saat X sama dengan 0. Nah, ditambah B1. Apa itu B1? B1 itu adalah slope atau kemiringan garis, yaitu peubah Y untuk setiap perubah 1 pada unit X. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah untuk pembuatan model linier. Yang pertama, langkah-langkahnya itu hitung nilai B1. Kita hitung nih nilai B1. Nah, ini adalah rumus untuk menilai B1. Rumusnya B1 sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N di N sigma X pangkat 2 X kuadrat dikurangin sigma X kuadrat. Selanjutnya kita harus tahu dulu apa itu N. N itu adalah jumlah data. Jumlah datanya di kelompok saya adalah jumlah datanya 13. Jadi kita tuliskan 13 N-nya. Selanjutnya ada sigma X Y. Apa itu sigma X Y? Sigma X Y itu adalah jumlah perkalian X dan Y, yaitu hasilnya 8378,82. Ada sigma Y, sigma X. Sigma X ini adalah jumlah X, yaitu 925,8. Dan ada dan ada sigma Y. Sigma Y itu adalah jumlah Y, 11,82. Selanjutnya ada sigma X kuadrat, yaitu jumlah yang dipangkatkan 2. Nah, hasilnya 6079,32. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan dalam rumusan yang tadi. Kita masukin nih dari rumusan tadi N. N-nya kita taruh di sini 13 dikali
X-nya berapa ini? Sigma X-Y. Ini sigma X-nya 8.378,83 dikurangin sigma X. Berapa sigma X di sini? Sigma X di sini tertera 925,8. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya ada sigma Y. Sigma Y berapa di sini? 11,84. Kita masukkan di sini. Per N-nya berapa? Kita taruh lagi di sini. N-nya 13. Set, ditaruh 13 dikali sigma X kuadrat sama dengan 6.079,32 dikurangin sigma X berapa? Sigma X di sini ada 925,8. Kita masukkan di sini. Hati-hati jangan sampai ketukar. Nah, lalu ada kuadrat di belakangnya. Oke, selanjutnya di sini ada perkalian. Ya, jadi perkalian dari ini. Setelah itu perkalian dari ini juga ditaruh di sini hasilnya dikurang. Nah, setelah itu 13 dikali 6.079,32 ditaruh di sini hasilnya dikurangin si 3925,8 dikuadratkan hasilnya segini. Oke, selanjutnya setelah sudah kita hasilkan, kita kali-kalikan, lanjutnya kita kurangkan. Jadi hasil yang ini dikurangkan dengan hasil ini kita taruh di sini. Nah, setelah itu 79, ini sudah nih hasil pengurangan ini kita taruh di sini. Setelah sudah ketemu semuanya kita jumlahkan di total akhir, yaitu min 0,125 itu adalah jumlah akhir. Nah, sudah ketemu B1-nya, selanjutnya kita cari B0. B0 rumusnya sigma Y dikurang B1 sigma X. Per N. Kita masukkan tadi sigma Y 11,92 dikurang min B1-nya sudah hasilnya dari sini ya yang tadi. Nah, B1-nya kita masukkan nih. Hasil yang ini kita masukkan ke B1 yang sini, kita masukkan. Setelah itu kita kali sigma X. Sigma X tadi berapa? 92,8. Nah, setelah itu yang ini kita kalikan, ini kali yang ini karena perkalian duluan ya. Nah, satunya itu turun ke sini, hasil ini sama ini dikalikan taruh di sini per 13 karena N-nya itu 13. Nah, selanjutnya ini sama ini dikurangin, hasil ini berdua ditaruh ke bawah sini. Setelah itu sudah selesai ditaruh, ketemulah pembagian antara min 103,75 per 13. Ini adalah hasil akhirnya. B0 sama dengan min 7,98. Selanjutnya ada hasil model linear. Jadi kan tadi kita sudah tentukan ya. Nah, sekarang kita memiliki model linear nih. Model linearnya Y sama dengan min 7,98 dan X-nya min 0,125. Oke, nah kita ada penjelasan modelnya nih. Jadi B0 itu sama dengan min 7,98 itu adalah interpret yang artinya nilai Y ketika X sama dengan 0 adalah min 7,98. Nah, adapun nilai B1. Nah, nilai B1 itu yang tadi kita udah tentukan yang di atas yang sudah kita hitung-hitung, yaitu min 0,125 adalah slope. Ya, ini memiliki menunjukkan bahwa setiap X bertambah 1, maka nilai Y akan berkurang. Berkurang berapa? Iya, benar, berkurang min 0,125. Nah, jadi kesimpulannya model linear yang kita buat itu adalah representasi hubungan antara variabel X dan Y dalam bentuk persamaan matematis. Oke, jadi dengan model ini kita bisa membuat prediksi berdasarkan nilai X. Sekian dari Gustina Mardatila Irawan, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai UJF-nya, yaitu untuk mengetahui apakah model regresi secara keseluruhan signifikan, yaitu apakah variabel X IPM secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y, rasio murid atau guru. Di sini juga ada rumus-rumusnya. Terus keterangannya itu ada, yaitu R kuadrat itu adalah koefisien determinasi atau kuadrat dari korelasi person. Terus K itu jumlah variabel bebas pada regresi sederhana, N itu jumlah total data. Nah, sini juga ada pembahasannya dan ada interpretasi hasil F. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji T.
Nah, uji T itu untuk menguji apakah koefisien regresi secara statistik berbeda dari 0. Artinya apakah variabel X, IPM, memiliki pengaruh signifikan terhadap Y, rasio murid atau guru. Nah, di sini juga ada rumusnya. Nah, keterangan dari rumus itu yaitu R itu adalah koefisien korelasi persen. Di sini data kita adalah min 0,54. Terus N itu adalah jumlah data. Nah, jumlah data dari data kita itu adalah 13. Nah, di sini juga ada rumus dan cara pembahasannya. Dan di sini juga ada interpretasi hasil T-nya. Baik, sekian hasil kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.